ternyata pas survei kemarin dari pihak KKT, manajemen pihak KKT, itu ada 4 instansi yang pemakaian. Untuk sekarang kita nggak pungut jalur, dikarenakan kalau kita pungut jalur itu nggak ada bukti. Tapi sejauh ini maksudnya tidak ada crash sama pihak lain gitu? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalau kita misalkan mau nuntut sama orang lain, kok kita kan yang duluan. Intinya Cipanganten nggak pernah tutup. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi yang ditutup tuh bukan jalur Cipanganten, tapi Oke Lur, ini saya sekarang berada di rumah Pak Dian bersama dengan Pak Dian, Iya. salah satu pengelola dan sesepuhnya Cipanganten. Selamat sore Pak. Selamat sore juga. Ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau nanya Pak. Iya. Gimana sih asal usul muasalnya dulu tuh sampai Cipanganten katanya ditutup? Iya. Jadi kronologis untuk penutupan dulu sih sebetulnya bukan dikarenakan ilegal atau bukan dikarenakan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Cuman kemarin pas penutupan itu dikarenakan ada kendala di jalur untuk masuk ke BC gitu kan, ke base camp Cipangantennya. Dikarenakan itu jalur punya swasta dulu kan. Si jalur itu punya pihak perusahaan pertambangan gas bumi KKT. Nah, kemarin dikarenakan ditutup itu, dia tuh punya izin, silahkan ini jalan dipakai dengan 3 instansi. Nah, instansi pertama mungkin penduduk setempat Cipanganten, instansi kedua dia yang punya wilayah, dan instansi ketiga PTPN yang penarikan produksi. Nah, ternyata pas survei kemarin dari pihak KKT, manajemen pihak KKT, itu ada 4 instansi yang pemakaian. Nah, yang keempat instansi itu ya dari wisatawan yang naik Pendaki, ke gunung, ya. pendaki gitu kan. Terus kemarin sempat juga ada klarifikasi, kita minta kebijakan untuk bahwa pihak Cipanganten pengen ada jalur lagi atau gimana. Ngambil keputusan ya udah bisa dengan pakai klaster B yang masuk dari tadi Kawarengganis. Nah, Cipanganten itu sebetulnya nggak ilegal sih, apalagi sekarang masuk ke via Cipanganten itu cuma satu kali pembayaran, yang 31 yang ada asuransi yang dari Kawah Putih. Jadi kita sekarang kita nggak pungut jalur, dikarenakan kalau kita pungut jalur itu nggak ada bukti pembayaran trek gitu kan. Nah, setelah mungkin nanti ke depan ada pengelolaan yang benar-benar pengen buka jalur lagi, silahkan mau dari mana dengan perizinan yang betul-betul itu kan, punya izin betul-betul dan ada bukti tiket untuk masuk jalurnya. Nah, untuk masuk Cipanganten sekarang bisa masuk Cipanganten, pembelian tiketnya cuma 1 pembelian Sekali. tiket ya sekali, cuman yang 31 Tanpa yang ada Kawah pungutan Putih. lagi nanti. Tanpa ada pungutan apa-apa. Dari dulu juga nggak ada. Ya. Nggak ada pungutan apa-apa, cuman kemarin kita sempat kelola trek ya untuk mengembalikan modal, mungkin ada 9.000 ya dulu kan, 9.000 dari pengambilan trek itu. Tapi sejauh ini maksudnya tidak ada crash sama pihak lain gitu? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalau kita misalkan mau nuntut sama orang lain, kok kita kan yang duluan. Ini di 2014 tuh udah mulai ada pendakian kan. Nah, sewaktu saya merintis dulu, ngalamin tidur di bawah pohon sampai malam-malam kan. Itu yang pengelola sekarang, waktu saya ngelola dulu di atas, pengen punya trek sendiri, ada nggak waktu itu pihak-pihak lain yang ikut serta Bantu, berjuang di atas gitu kan, sampai nungguin pengunjung malam-malam, kedinginan, angin besar gitu, nggak ada. Cuman saya sendiri yang di atas untuk memperjuangkan jalur via Cipanganten gitu. Iya. Jadi sekarang juga walaupun via Cipanganten misalkan ada yang masuk atau nggak ada yang masuk, kita nggak ada apa-apa sih.
silahkan mau dari via mana juga boleh gitu. Kalau buat saya mah mau dari bawah mau dari sini itu pilihan yang Iya, masing-masing ya. Sendiri gitu. Penurunannya drastis banget ini ya Pak ya? Iya, penurunannya drastis banget. Dari sekian ratus orang yang masuk via Cipanganten, sekarang paling juga ada 10 atau 8 orang. Tapi dari bulan kemarin tuh udah mulai agak ramai lagi, dikarenakan banyak yang naik, banyak yang review juga gitu kan. Oh iya. Bahwa Cipanganten itu enak, cuman pembayaran 1 kali, terus base campnya juga ada gitu kan, ada tempat istirahatnya juga. Iya, padahal baru dibangun itu ya. Iya. Area parkir baru ya. Area parkir baru Dan plus toiletnya udah banyak. Ya udah nyaman lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar lagi. Lalu juga jalurnya dari depan dari Reganis juga. Dari Reganis. Oke kok, nggak terlalu terjalan tadi. Ya, kan banyak yang bilang jalurnya agak serem nih, banyak ini jalannya off road. Tapi saya pakai city car masih oke, yang nggak terlalu yang acuh-acuhkan banget gitu. Iya gitu Pak. Sempat kemarin beberapa mobil juga masuk dari situ aman. Aman ya. Aman. Apalagi motor gitu kan. Nah ya motor lebih enak lagi. Lebih enak lagi motor. Bisa pilih-pilih. Iya, bisa pilih-pilih. Nah sekarang untuk warung-warung yang ikut serta ikut mata pencaharian sekarang jadi lumpuh. Berapa warung yang tutup? Di atas 2, di bawah 2 tuh udah 4 warung yang tutup dikarenakan pengurangannya pengunjung. Iya, yang drastis banget itu. Drastis banget. Pertama itu, keduanya kasihan yang dia pengen punya penghasilan lebih lah, sampai pinjem kan ke bank atau gimana. Sekarang kan dia tinggal ngutangnya gitu kan. Mata pencaharian dia lumpuh juga. Iya. Tetap dibebankan nyicil tanpa ada pemasukan. Nah itu kan, tanpa ada pemasukan. Sini ngopi. Lama-lama dingin. Enak juga ternyata di sini. Tadinya kita mau kita mau naik, tapi rupanya nggak banyak perubahan ya Pak kalau soal nggak jalur. ada perubahan. Masih untuk sama. jalur tetap Sama ya. Sama yang dulu tetap. Kalau jalur tuh nggak ada perubahan. Bahkan kemarin sempat kita gerakan juga anak-anak Karang Taruna untuk memperbaiki lagi jalur. Mudah-mudahan kedepannya lebih ramai lagi. Nah, pada dasarnya kalau masalah jalur ya itu pilihan sih ya. Mau yang sana mau di mana, sama gunung-gunung lain juga gitu. Iya. Lago Aji misalnya Burangrang itu, Lago Aji sama Tanjakan Mentari itu berdekatan, ya nggak masalah. Iya. Gimana pendaki kan nggak ada. Nah, jadi Lur, ini kita langsung sama Pak Dian. Jadi kita bisa jadi klarifikasi ya, kita bisa tahu. Dulu sempat ada isu kalau Cipanganten itu ilegal, banyak pungli. Terus ada boykot patuha lewat Cipanganten kan gitu. Jadi kita udah tahu duduk perkaranya sekarang. Kalau ada sesuatu masalah yang ternyata ada miss. Jadi intinya Cipanganten nggak pernah tutup ya? Nggak pernah. Jadi yang ditutup tuh bukan jalur Cipanganten tapi akses yang masuk ke via Cipangantennya, ke BC-nya gitu kan. Kalau untuk via Cipanganten tetap masih ada. Walaupun di 1 minggu tuh kadang ada 13 orang, 14 orang, tapi tetap masih ada yang masuk. Dikarenakan dia tahu, udah pernah juga sih jalan situ. Pembayaran cuma 1 kali, terus kan kita sekarang itu nggak ada biaya trek, langsung aja biayanya langsung yang 31 aja, yang dari Kawah Putih. 31 itu yang dulu 28 bukan? Iya, yang dulu 8. Yang di loket itu ya. Sekarang menjadi 31 dikarenakan ada perpajakan daerah. 31, iya, ada perpajakan. Perpajakan daerah. Terus ada tiket resminya langsung dari Kawah Putih. Yang 31 itu tiket resmi Kawah Putih. Jadi secara keseluruhan di Cipanganten itu nggak ada biaya jalur lah. Nggak ada biaya jalur. Jadi ada yang lewat, sebentar ada iklan. Iklan rambutan. Si Obra rambutan manisna, kadar yeuh. Si Obra rambutan manisna, kadar yeuh. Jadi nggak usah sungkan sih kalau untuk masuk via Cipanganten, silakan. Jadi treknya itu gratis.
Kita bayarnya 31 itu yang bayar dulu 28.000 itu masuknya ke Kawah Putih, Kawah Putih. bukan Cipanganten. Di Cipanganten itu sama sekali nggak ada pungli. Paling di sini kita nitip motor atau kendaraan. Itu mah wajar dari dulu di mana-mana juga. Misal kalian nggak bayar juga nggak apa-apa, tapi kalau nanti hilang kamu sendiri kan gitu. Iya, gitu. Ya kita kesini kita parkir, cuman itu. Nah terus untuk jalurnya juga sejauh ini tadi juga kita review. Kalau dulu-dulu pengen lihat yang lengkapnya itu ada di channel ini Journey, itu full dari Ecopark itu. Jadi untuk pertigaan ke jalur Sindang Reret atau Cipanganten yang dulu yang akhirnya ditutup sampai ke titik ini itu tadi sekitar 27 menit ya. Itu kita santai pakai mobil dan sempat terpukau sama itu view-nya. View-nya Jadi, view bagus banget jadi ya. kita pelan-pelan lihat view. Apalagi kan tadi pas masuk dari Plang Rengganis kelihatan keseluruhan Patenggang kan. Patenggangnya tuh Iya, itu bagus keren banget. banget, asli keren. Jadi tiap belokan tuh wow. Oh, mantap ya. Terus dari bawah juga kelihatan utuh Si kegagahan gunungnya ya. Gunung Patuha ini. Mungkin kalau dulu-dulu kan lihat Gunung Patuha tertinggi dari mana? Karena lihatnya dari Kawah Putih. Naik mobil Iya. sampai Kawah Putih, mana gunungnya? Kayak cuman tebing biasa kan. Terus kalau udah ke Sunan Ibu, cuman gini. Ternyata memang itu, ya itulah gunung tertinggi. Nah ini juga disclaimer ya teman-teman. Maksudnya Gunung Patuha itu tertinggi di Bandung yang masuk Seven Summit Bandung Raya. Itu sebenarnya ada Gunung Kendang. Tapi seperti yang kita ketahui kemarin Gunung Kendang udah keluar tuh kan. Udah resmi dari BPKSDA kalau Gunung Kendang itu cagar alam. Jadi nggak boleh didaki. Itu sebab ya banyak pelaku pendaki menyebutnya Gunung Patuha ini yang tertinggi, dalam tanda kutip menggantikan Gunung Kendang, karena Gunung Kendang nggak bisa, karena kalau tetap dipaksain pasti orang akan terprovokasi ya. Maksudnya kan kita tahu namanya pendaki itu salah satu yang dibentuk itu sikap atau sifat pantang menyerah, ambisinya gede, jadi mau setinggi apapun pasti didaki. Itu kalau misalnya kayak Gunung Kendang tetap ditetapin misalnya jadi Seven Summit Bandung Raya, itu orang akan tertantang, entah itu diam-diam atau gimana Walaupun caranya. itu cagar alam ya. Kalau tetap itu cagar alam. diterobos gitu. Nah itu yang kita menghindari. Jadi teman-teman dulu semua ya kita bijaklah, kita juga sadar kawasan. Kita juga mungkin kita belum sampai ke pecinta alam, kita juga belum pantas disebut mendaki, tapi paling enggak kita juga mengerti dan peduli sama alam. Nah, terus ada satu lagi ya. Nah, untuk via Cipanganten kita siapin base camp. Nah, itu juga. Nah, kalau misalkan datang malam atau misalkan kemarin sempat ada yang datang dari jam 2 sore. Dari jam 2 sore dikarenakan cuaca di sini lagi bagus, dia nggak naik duluan. Pak nginep dulu di sini. Dari jam 2 jam 2 siang sampai malam dia di sini keliling terus foto-foto, lihat-lihat. Oh, itu ya. Lihat-lihat daerah Cipanganten. Istirahatnya di mana? Istirahat di rumah saya. Di base camp. Ya, base camp. Ini kan biasa dipakai untuk trip muat di 30 orang. Oh, 30 orang loh. Iya. Mantap. Kalau cuma satu mobil paling berapa sih? 6, Iya. 7. Bisa di sini ada. Di sini tuh banyak lokasi-lokasi BC-nya. Tempat saya ada di Pak Agus juga yang parkir sebelah Yang dulu tadi ya? yang itu ada. Satu lagi gratis. Nah, itu. Nggak ada pungutan Kapan biaya. lagi coba? Jadi Ada kalau biara, ada pengen air healing gitu ya. coba. Nggak ada. Tapi ya kita juga maksudnya tahu diri lah, jangan terus enak-enaknya, terus nyampah, terus bikin onar di sini. Jadi begitu lur, pokoknya Cipanganten nggak pernah tutup. Nggak Mas. pernah tutup. Jalurnya aja akses menuju ke base camp yang tutup. Tapi Dipindah ya. sebenarnya Bisa ada jalur yang buka. Nah ini yang banyak yang nggak tahu. Tapi ini kita udah survei, kita udah review. Dulu tinggal tentuin pilihan. Bebas lewat mana aja, terserah dulu. Oke, baik, makasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih banyak untuk Ya. informasinya. Semoga ramai lagi. Ya, amin, amin.